kami dari kelompok 1 kelas 10 MIPA 2. Saya Nakesh Oktav Ramadhani, absen 21. Saya Nova Lailia, absen 23. Saya Raya Cika Larasati, absen 24. Saya Rafa Zahra Maharani, absen 25. Saya Mefta, absen 18. Saya Rifki, absen 26. Saya Qasim Azhari, nomor absen 19. Saya Naufal Jasir, absen 22. Saya Muhammad Rizky Auluddin, absen 20. Selamat pagi yang terhormat Ibu Pengajar Geografi kami, Ibu Saudara Alifia SPG dan teman-teman saya. Yang pertama nih, bagaimana kabarnya para hadirin semuanya? Pastinya baik-baik aja deh ya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang tektonisme dan bagaimana terjadinya. Yang pertama, para penonton diharap fokus dalam pembahasan kami. Yang kedua, jika para penonton memiliki pertanyaan dapat disimpan di akhir presentasi dan dapat disampaikan melalui kolom komentar. Lalu yang pertama nih, ada yang tahu nggak sih apa itu tektonisme dan bagaimana terjadinya? Pastinya belum tahu dong ya. Makanya dari itu, mari kita cari jawabannya pada presentasi kali ini. Tektonisme, penjelasannya yaitu semua proses yang terjadi akibat pergeseran, pergerakan, lipatan, patahan yang menyebabkan perubahan pada struktur tanah di suatu daerah. Bisa juga perubahan letak lapisan bumi secara vertikal. Ataupun semua gerak naik turun yang menyebabkan perubahan bentuk pada lapisan perut bumi. Kami akan menjelaskan tentang epirogenesa. Epirogenesa secara singkat bisa diartikan sebagai pergerakan bumi dengan cakupan wilayah yang luas dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan secara rinci dapat diartikan sebagai proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga dalam dari bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah, melewati daerah yang sangat luas. Epirogenesa dibagi menjadi dua. Yang pertama, epirogenesa positif. Epirogenesa positif ialah gerakan yang mengakibatkan turunnya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat naik dan daratan menurun. Contoh dari epirogenesa yaitu turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, turunnya muara Sungai Hudson di Amerika sampai 1.700 meter, turunnya lembah Sungai Kongo sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ialah epirogenesa negatif, yaitu gerakan yang mengakibatkan naiknya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat turun dan daratan menaik. Contoh dari lapisan ini ialah naiknya Pulau Timor, naiknya dataran tinggi Colorado, dan naiknya Pulau Simeulue akibat gempa pada tanggal 26 Desember 2004. Patahan atau fault terjadi karena adanya tekanan yang kuat melampaui titik patah batuan atau gerakan tektonik secara horizontal maupun vertikal pada kulit bumi yang rapuh dan berakhir sangat cepat. Patahan juga sering disebut dengan sesar. Normal fault, patahan yang arah lempeng batuannya turun mengikuti arah gaya berat, sudut kemiringan besar hingga mendekati 90 derajat. Reserve fault, patahan yang arah lempeng batuannya naik berlawanan dengan arah gaya barat, sudut yang relatif kecil kurang dari 45 derajat. Strike fault, patahan yang arah lempeng batuannya horizontal berlawanan arah dengan gaya berat. Bila gerakan patahan ke kanan disebut sesar geser sinistrial dan bila ke kiri dinamakan sesar geser dekstral. Wah, udah gak kerasa, udah selesai aja nih.
Gimana presentasi dari kelompok kami? Pastinya seru dan bermanfaat, bukan? Pastinya seru dong dan menambah wawasan. Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.